ini ada kebingungan sebagian orang mengenai pencirian Al-Mahdi, apakah pada fisik atau nasab atau bagaimana? Karena banyak yang kemudian terkecoh oleh hadis ini. Hadis ini tidak ada masalah, tapi kalau orang membacanya tidak sabaran. Hadisnya apa? Riwayat Imam Abu Daud, hadis nomor 4285 dari awal kitab Al-Mahdi. Di situ Nabi SAW bersabda, Al-Mahdi minni, Al-Mahdi keturunanku, bukan keturunan Siti Qanturah. Siti Qanturah adalah istri Nabi Ibrahim ketiga yang kemudian keturunannya banyak di Asia, terutama Asia Timur atau Asia Tenggara. Ajlal jibhah, jidatnya agak lebar, ya, aknal unuf, ya, hidungnya mancung, mungkin ada bedeknya atau gimana. Yamla'ul arda qistan wa adla, dan akan memenuhi bumi dengan qista. Qista itu keseimbangan, adla keadilan. Kama muli'at jawran wa zulma, sebagaimana bumi sudah dipenuhi dengan kekacauan dan kezaliman. Yamliku sab'a sinin, dia akan berkuasa 7 tahunan. Nah, di riwayat lain 9 sinin. Hadis ini banyak kemudian disalahpahami oleh banyak orang yang berjidat lebar dan berhidung mancung bahwa dirinya Al-Mahdi. Dan tidak sedikit yang datang kepada saya dengan modal jidat lebar dan hidung mancung lalu mengatakan, Ana Al-Mahdi ya Razi, saya Al-Mahdi. Saya senyum-senyum aja, ya. Sebenarnya ini tidaklah dapat dipahami sampai Al-Mahdi itu diislah oleh Allah. Jadi pencirian jidatnya lebar segala macam itu akan sama semua. Semua yang mengaku Al-Mahdi itu jidatnya lebar, hidungnya luar biasa. Al-Mahdi hakiki, apa kata Nabi? Ini hadis Abu Daud juga, dan hadis ini didiamkan oleh beliau, artinya hadisnya dianggap saleh meskipun ada yang mendhaifkannya. Saya cenderung mengatakan hadis ini hasan, ya. Inna ibni hadza, Nabi SAW pernah diceritakan oleh Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali berkalam, Inna ibni hadza, anakku Hasan. Nah, ini pun diperdebatkan apakah Hasan atau Husain, ya. Anakku ini Sayyidun, samahun Nabi SAW, yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan nama itu. Nabi memberikan nama kepadanya Al-Hasan, ya. Tapi ada ihtimal bahwa ini Husain, ya. Maka beberapa orang mengatakan Al-Mahdi keturunan Hasan. Bagi kita mudah, Al-Mahdi itu keturunan Hasan dan Husain, ya. Saya khurut min sulbihi rajulun yusamma bismi nabikum yushbihu fil khuluqi la yushbihu fil khalqi. Akan muncul dari keturunannya, dari sulbinya, keturunan yang mirip dalam khuluq, akhlak, bukan dalam khalq, dalam bentuk postur tubuh. Nah, ini sangat jelas sekali, ya. Semua zakara qissata yamla'ul arda qista, lalu bercerita tentang setelah Al-Mahdi menguasai bumi. Berdasarkan dua riwayat ini, maka dapat kita komparasi, jangan baca hadis satu-satu saja, bahwa jangan terfokuskan oleh riwayat mengenai fisik Al-Mahdi, karena fisik Al-Mahdi dan nama, apalagi nama KTP yang disebut ismi, namanya adalah namaku, itu bukan nama KTP, karena di zaman Rasul tidak ada KTP. Nabi tidak langsung mengatakan KTP-nya sama dengan KTP-ku, tidak. ID card-nya sama dengan ID card-ku, tidak, bukan itu. Isim di sini isim rohani. Isim rohaninya sama dengan isim rohaniku. Isim kalbunya sama dengan isim kalbuku. Isim nafsianya sama dengan isim nafsiaku. Bedanya jasadnya. Kalau seandainya jasadnya persis sama dengan Rasulullah, sangat mudah sekali untuk menemukan Al-Mahdi, sangat mudah sekali untuk membunuh Al-Mahdi, ya. Maka saya geli aja melihat ada orang ngaku Al-Mahdi, dia kira mudah jadi Al-Mahdi. Al-Mahdi bukan pengakuan. Al-Mahdi sebuah pergerakan yang digerakkan Allah ala minhajin nubuwah, dan ini gerakan bukan berdasarkan ra'yu, pikiran atau tebak-tebakan, apalagi cocok logi. Ada pertanyaan yang menurut saya menggelikan tapi benar. Apakah atau manakah sanad Al-Imam Al-Mahdi? Ya, Al-Imam Al-Mahdi itu gelar, Imam itu gelar, Al-Mahdi itu gelar. Al-Mahdi orang yang di-guidance, yang dibimbing langsung oleh Allah. Dia tidak bergerak dengan ra'yunya, dengan intelektualitas semata. Dia bergerak dengan kolbunya, dengan ruhnya. Karena ruhnya, kolbunya langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibimbing dari kecilnya, sedari kecilnya dibersihkan kalbunya
sebagaimana Rasulullah dibersihkan pada umur 5 atau 7 tahun, maka Al-Mahdi juga mengalami hal itu. Kemudian melakon seperti manusia biasa, memerankan hal-hal yang biasa diperankan manusia dulu, beternak domba, berdagang, bekerja pada seseorang yang kemudian ternyata menjadi pasangannya. Itu mungkin akan berulang dalam formulasi yang berbeda, mempunyai kendaraan tertentu, warna tertentu, nanti akan terulang kembali. Dalam hal ini, apakah Al-Mahdi mempunyai sanad keilmuan? Tentu. Jika seorang fakih punya guru, seorang mursyid punya mursyid sebelumnya, pasti hal itu terjadi. Namun, siapakah mursyidnya? Kita tentu tidak dapat memastikan, tapi kita dapat menemukan ciri-cirinya. Bahwa al-isnad minad din, bersanad bagian dari agama. Tentu dalam thariqah dia ada sanadnya, dalam fikih dia ada sanadnya, dalam akidah dia ada sanadnya. Dan yang paling pasti, baginda Nabi SAW mengatakan apa? Al-Mahdi min walid Fatimah, Al-Mahdi minni, min itrati. Mahdi dari keturunan Fatimah, dari keturunanku. Ini asumsi saya saja, semoga benar di sisi Allah dan Rasulullah. Hari ini kebanyakan zuriat Rasulullah akidahnya ahlus sunnah dengan manhaj Asy'ariyah. Ini bisa kita cek di Yaman, di Indonesia, di Malaysia, Singapura dan sekitarnya, di India, bahkan di Mesir sampai ke ujung Maroko. Mereka berakidah ahlus sunnah Asy'ariyah. Bahkan kalau daerah sana itu mereka terang-terangan mengatakan besar kemungkinan seorang Al-Mahdi mempunyai sanad kepada Imam Abul Hasan Asy'ari. Ini tentu asumsi saya, ya, bisa jadi salah, tapi insya Allah ini mendekati kepada kebenaran. Dan yang kedua, kebanyakan zuriat Nabi hari ini bermazhab Syafi'i, tapi mengerti mazhab-mazhab yang lain, seperti Al-Habib Umar, Al-Habib Al-Adni, dan para habib-habib di negeri kita. Kecuali ada Said Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau Maliki, tapi juga mengajarkan Syafi'i, maka boleh disebut Maliki wa Syafi'i ma'an, ya, sekaligus. Besar kemungkinan beliau juga bermazhab Syafi'i, tapi ini hanya asumsi saya, karena di beberapa kitab ulama Hanafiyah mereka mengatakan besar kemungkinan bermazhab Hanafiyah, yang Maliki mengatakan Malikiyah, Syafi'iyah mengatakan Syafi'i, Hanbali mengatakan Hanbali. Pendek cerita, Al-Mahdi menguasai semua mazhab itu. Dan apakah Al-Mahdi punya sanad tarekat? Tentu. Jika tidak, apa legitimasinya bahwa ia terhubung kepada Nabi melalui sanad keilmuan tarekat? Pasti dia juga bersanad ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Namun dalam riwayat Imam Tirmizi, riwayat Imam Bukhari dan imam-imam yang lain, bahwa bersanad itu ada dua sebenarnya. Bersanad secara fisik, ya, bertemu dengan seorang guru. Namun ada sanad secara rohani yang dikatakan oleh Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, yang bermimpi bertemu aku di alam mithali, di alam malakut, di alam jabarut, bukan alam carut marut seperti tidurnya kita. Pasti dia benarlah ia bertemu denganku. Dan dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan ar-ru'ya juz'un minan nubuwah, bahwa mimpi yang baik itu adalah sepotong sebagian dari kenabian. Maka pasti seorang Al-Mahdi mempunyai mimpi-mimpi yang terhubung kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi tidak cukup, pasti ia sayarani yakzatan, dia bermimpi bertemu Rasulullah SAW secara fisik. Namun sahabat-sahabat karena Allah, ingat, tidak semua zuriat Nabi yang sering bermimpi ketemu Rasulullah itu Al-Mahdi. Apalagi diaku-aku sebagai Al-Mahdi. Tidak mungkin, karena Rasulullah ketika sudah mendapatkan nubuat, bahkan setelah diangkat menjadi seorang Rasul, beliau pun tidak terang-terangan kemudian berdakwah. Bertahap dulu. Kenapa? Karena kafir Quraisy mengancamnya. Orang Yahudi pun di masa itu ingin membunuhnya, seperti yang dikatakan oleh Bukhairah, seorang rahib ahli kitab. Tidak mungkin mengumbar
karena ini urusannya nyawa. Pasti Allah sembunyikan, Allah rahasiakan di suatu tempat yang kita tidak tahu, yang diketahui hanya oleh ahlinya, oleh orang-orang yang mengenal keilmuan tentangnya. Semoga kita dapat segera mengenalnya, sehingga mengetahui visi hidup kita dan perjuangan kita yang sebenarnya.